Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat, tetapi saya percaya akan menguatkan, memberkati kita semua. Terima firman dengan sukacita, dengan hati yang lembut. Puji Tuhan. Saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegadal atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam sesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Tema firman Tuhan saja adalah kekuatan di dalam kelemahan. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa, yang disertai Tuhan, rasul yang sangat baik, ya, rasul yang mendedikasikan hidupnya seutuhnya untuk melayani. Dia selalu berbuat baik, selalu berbuat benar. Tetapi ternyata juga dia tidak lepas dari persoalan yang berat, yang kata firman Tuhan bagaikan duri yang terus menggocok hidupnya. Puji Tuhan, dengan persoalan itu Paulus datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan supaya duri itu dicabut dalam dirinya. Persoalan itu mundur dalam dirinya karena berat apa yang dia alami. Tetapi Bapak Ibu, di luar dugaan Tuhan menjawab doa Paulus dengan kalimat begini, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Bapak Ibu, kita coba pahami kalimat ini. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kalimat Tuhan ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan sebenarnya jauh lebih dari cukup untuk menolong kita. Kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar, Tuhan yang melampaui segala persoalan, lebih besar dari setiap pergumulan persoalan apapun yang kita alami. Tetapi kenapa Paulus tidak mendapatkan jawaban, dia tidak mendapatkan kebesaran Tuhan untuk menolong persoalannya ini? Saudara, Tuhan mengajar Paulus. Tuhan mau di saat Paulus lemah, di saat Paulus ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan mau dia harus tingkatkan iman kita. Hari-hari ini persoalan yang kita alami melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan lebih besar dari persoalan itu. Tetapi Tuhan mengajar kita. Kita bukan hanya tahu Tuhan kita besar, tapi kita harus tingkatkan iman kita melampaui persoalan itu. Dan ternyata ketika iman kita meningkat, firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita. Kuasa Tuhan menaungi kita, saudara. Kita tidak boleh hanya tahu Tuhan yang besar, tapi perbesar iman kita. Tuhan mengajar kita tentang iman yang meningkat dari sebesar biji sesawi menjadi iman yang besar, menjadi iman yang sempurna sampai melampaui persoalan itu. Ketika iman kita menjadi begitu besar, lebih dari persoalan itu, Bapak Ibu, kita akan berkata begini seperti Paulus, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, orang yang imannya sudah meningkat melampaui persoalan apapun, dia tidak terpengaruh lagi dengan masalah. Dia tidak terpengaruh dengan persoalan yang dia alami. Malah dia berkata, aku senang dengan persoalan. Sebab di dalam persoalan itu, Paulus mengalami imannya itu meningkat menjadi sempurna melampaui persoalan itu. Dia menjadi begitu kuat dan kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam dirinya. Apapun persoalan yang kita alami, dengan kekuatan iman yang saudara yang luar biasa, kita mampu menghadapinya. Kita akan terus maju melangkah meraih keberhasilan, kesuksesan. Hadapi persoalan itu dengan iman yang besar. Bukan hanya tahu Tuhan kita besar, hadapi dengan iman yang besar. Maka kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang besar itu menjadi sempurna atasmu. Kita akan berkemenangan
Yang sakit disembuhkan. Sebab itu saya percaya, saya berdoa, kita sepakat beriman saat ini. Apapun yang kita alami, kita akan menang. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, engkau tertutup jalan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Apapun persoalanmu, engkau pasti menang. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan yang engkau pilih. Usahamu diberkati Tuhan. Engkau semakin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Doa saya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun engkau berada, engkau diberkati oleh Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.